Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman bahagia selalu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Topik. Kali ini saya mau buat video, mau nge-share ke teman-teman mengenai ilmu dasar-dasar jurnalistik. Yang pertama mengenai pengertian, sejarah, dan karakteristik elemen jurnalistik. Nah, pertama, pengertian. Jadi jurnalistik ini sebagai penyiapan, mencari, mengumpulkan, mengelola, menyajikan penulisan, penyuntingan dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Jadi begitu ya teman-teman pengertiannya. Kemudian sejarahnya ini sangat panjang banget sejarahnya. Saya akan singkat untuk menjelaskan. Ada masa pramodern, masa pertengahan, revolusi media modern, era televisi dan internet. Di masa pramodern ini sudah muncul melalui cerita lisan dan gambar di dinding gua, ya. Kemudian juga di masa pertengahan itu informasinya melalui lisan dan naskah tulisan tangan. Kemudian di revolusi media modern ini pada abad ke-17 sudah mulai munculnya surat kabar. Kemudian juga di era televisi dan internet ini muncul pada abad ke-20. Kemudian juga tantangan kontemporer ini sebenarnya kemampuan produksi dan distribusi berita semakin terdesentralisasi, namun masalah berita palsu ya. Jadi ini lebih digital, media itu sudah mulai muncul. Kemudian juga era fotografi dan telegraf ini juga muncul di abad ke-19. Kemudian munculnya radio dan televisi itu di pertengahan abad ke-20 ya teman-teman. Kemudian juga perkembangan media digital online ini juga muncul pada akhir abad ke-20. Ini mengubah tata cara media berita banyak banget intinya gitu. Dari berita online, blog, dan platform media sosial gitu. Pergeseran menuju berita digital dan mobile. Ini berita digital semakin mendominasi, jadi orang mengakses berita melalui perangkat mobile dan tablet. Kemudian juga era berita palsu dan kredibilitas. Jadi pertumbuhan berita palsu atau hoax itu di era digital mengancam integritas jurnalisme sehingga kepercayaan terhadap media dan wartawan menjadi perhatian utama. Itu tadi sejarahnya. Kemudian juga karakteristik jurnalis nih, ada sederhana, singkat, padat, lugas. Ya, sederhana ini tentu kita membuat kata-kata kalimat yang banyak diketahui oleh masyarakat. Kemudian juga singkat, singkat ini juga inti pada pokok permasalahannya saja. Dan juga padatnya ini paragraf yang ditulis juga dalam karya jurnalis juga harus penting dan menarik untuk khalayak. Kemudian juga lugas, ini jelas, menghindari eufemisme, kata dan kalimat yang bisa membingungkan khalayak. Jernih, ini harus bening, jujur, dan tulus, ya, tidak menyembunyikan suatu hal yang bersifat negatif. Juga jelas, ya, ini digunakan saat menyusun karya jurnal itu harus mudah ditangkap dan dipahami, harus menarik juga dari kata-katanya, harus menarik, jadi biar akrab di telinga dan mata khalayak. Kemudian juga harus logis. Logis ini juga kalimatnya harus bisa diterima, terlebih lagi tidak bertentangan dengan akal sehat. Kemudian ada demokratis ya, jadi tidak mengenal tingkatan, pangkat atau kasta. Itu juga gramatikal, jelas ini penggunaan katanya juga harus dipilih sesuai kaidah tata bahasa baku, menghindari kata tutur, juga menghindari kata serta istilah asing, pilihan diksi yang tepat, kemudian juga mengutamakan kalimat aktif, menghindari kata atau istilah teknis ya. Jadi bahasa jurnalis juga harus sederhana, intinya mudah dipahami, ringan dibaca dan tidak membuat bingung khalayak. Terus juga tunduk pada kaidah etika. Jadi penggunaan kata, kalimat, dan bahasa ditunjukkan untuk memenuhi fungsi edukasi atau mendidik. Itu tadi karakternya.
Kemudian juga ada elemen jurnalistik. Jadi sebelum kalian melakukan kegiatan jurnalis, teman-teman harus mengenal elemennya, yaitu ada sajikan kebenaran, masyarakat. Juga esensi jurnalisme adalah verifikasi. Wartawan harus independen, jadi seorang wartawan harus bersikap independen terhadap sosok yang ia tulis, baik dan buruknya. Selama ada data yang sah ditemuin di lapangan, ya tetap harus ditulis ya. Dan juga jurnalisme memantau kekuasaan. Jadi sepatutnya jurnalisme itu harus memantau kekuasaan dan berfungsi untuk menyambung suara yang tertindas. Kemudian jurnalisme sebagai forum publik, jadi tidak ada ruangan yang privat, kita harus publik, harus tidak boleh privat, intinya gitu. Jurnalisme juga harus memikat dan relevan, harus memiliki keterampilan dalam menulis. Jurnalis juga harus mampu mengemas tulisannya menjadi menarik. Kemudian juga berita harus profesional dan komprehensif, jadi tidak hanya gambaran kasar, namun di dalamnya juga memuat detail-detail tiap blok dan juga gambaran lengkap dari suatu daerah. Begitu, terus juga mendengarkan hati nurani. Nah, ini harus ada seseorang di puncak organisasi berita yang mengambil keputusan redaksional. Harus ada demokrasi dalam ruangan redaksi. Editor juga turut bertanggung jawab dalam konduksi newsroom ya. Dan juga hak dan kewajiban terhadap berita. Jadi jurnalisme ini bukan lagi sekedar menjadi informasi, tapi juga bahkan terkadang tidak ada penjaga gawangnya ya. Untuk mengawasi informasi yang beredar, maka kewajiban jurnalisme itu harus menangkal informasi, salah satunya itu hoax ya. Jadi demokrasi dan jurnalisme itu lahir bersamaan. Jika salah satu dari keduanya jatuh, ya, maka mereka akan jatuh secara bersamaan. Baik, itu saja teman-teman yang saya share untuk teman-teman semuanya mengenai pengertian, karakteristik, dan elemen-elemen jurnalistik ya teman-teman semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini untuk teman-teman. Dan terima kasih, selamat untuk belajar dan terus belajar.